Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rema Mulyani, pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang ditugaskan menyampaikan materi di kelas akuntansi yang baru ya. Oke. Pengantar bisnis ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa STI PGRI, baik mahasiswa jurusan manajemen maupun jurusan akuntansi. Lanjut. Di pertemuan pertama ini, mohon maaf sebelumnya, saya membuat video dengan materi yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama ini, yaitu pengertian bisnis. Kenapa saya membuat video ini? Saya mohon izin, ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan, keperluan keluarga, dan video ini tolong kalian simak dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa memahaminya ya. Oke. Untuk lebih jelas perkenalan kita, nanti kita tunda pada saat pertemuan offline. Kemungkinan di pertemuan 2 juga saya masih izin karena jadwalnya bentrok. Jadi di pertemuan 3 baru kita bisa bertemu secara tatap muka offline ya. Nah, untuk syarat mengikuti pembelajaran pertemuan pertama ini, kalian wajib nanti di video atau nanti saya masukkan di YouTube, kalian wajib nge-like dan masukkan NIM masing-masing ya. Itu syarat Anda dalam materi saya hadir gitu. Oke, kita lanjut langsung ke materi saja. Semoga kalian tidak jenuh untuk menyimaknya dan bisa memahaminya. Saya tidak akan lama-lama. Materi yang saya akan sampaikan saya padatkan. Kita mulai dengan pengertian bisnis. Apa itu arti bisnis? Oke. Apa itu arti bisnis? Di sini saya menulis bisnis itu adalah suatu usaha yang menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saya ambil menurut Cep Madura tahun 2007. Jadi, kebutuhan yang masyarakat perlukan atau konsumen butuhkan itu bermula dari suatu bisnis. Bisnis apa? Bisnis itu bisa berupa barang atau jasa. Ya. Sedangkan tujuan dari sebuah bisnis adalah suatu apa tujuan dari sebuah bisnis? Tujuan sebuah bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan.
Dari mana laba dapat didapatkan? Laba didapatkan dari selisih antara pendapatan dengan beban usaha. Tetapi pendapat laba itu bergantung pada 3 kondisi. Yang pertama, harus ada permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, harus menarik pelanggan. Menarik pelanggan ini, bagaimana cara menarik pelanggan? Dari yang tadi pertama, harus ada permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Barang apa yang sedang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat sekarang? Contohnya, dulu pas ada pandemi itu, apa yang dibutuhkan? Masker, sanitizer. Banyak seorang wirausaha, beberapa wirausaha berlomba-lomba membuatkan barang tersebut. Nah, bagaimana cara menarik pelanggannya? Kita harus pintar mempromosikannya. Layanan teknologinya seperti apa? Produknya harus kompetitif ya. Tujuan bisnis lainnya. Yang pertama, memproduksi atau menjual produk untuk memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen sesuai dengan ide atau keinginan pemilik bisnis. Yang terjadi saat ini, para pebisnis berlomba-lomba membuat bisnis kuliner karena banyak orang yang pergi kemana-mana yang dicarinya itu adalah kuliner. Maka dari itu, produk apa nih yang akan dibuatkan, yang akan dihasilkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen? Yang keduanya, setelah produk itu ada, kita harus bisa mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan itu bisa dikatakan perusahaan pribadi ataupun perusahaan besar. Yang ketiganya, kita harus bisa menjaga pertumbuhan dan perluasan perusahaan. Di mana kalanya kalau misalnya produk itu berkembang dengan pesat, apakah perusahaan akan monoton di situ saja? Tidak. Otomatis perusahaan akan melakukan perluasan. Untuk apa? Untuk menjaga pertumbuhan, untuk menjaga pertumbuhan karyawannya, produknya, ya. Yang keempatnya itu adalah tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan produk yang kita buatkan, yang kita produksi. Oke. Nah, setelah bisnis itu ada, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita gunakan? Di sini ada sumber daya yang digunakan oleh suatu bisnis. Yang pertama, yang paling penting adalah sumber daya alam. Di mana sumber daya alam ini sangatlah dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya penggunaan sumber daya alam ini sebagai bahan baku pokok untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Secara tidak langsungnya, misalnya penggunaan SDA ini, sumber daya alam ini, untuk menopang kebutuhan operasional perusahaan
untuk bahan bakar misalkan ya, penggunaan air bersih atau pendirian lahan perusahaan. Yang keduanya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yaitu kita, human, manusia yang mampu melakukan pekerjaan suatu bisnis, baik kontribusinya berupa kemampuan fisik ataupun secara pemikirannya. Yang ketiga apa? Modal. Modal di sini meliputi fasilitas fisik, keuangan, dan teknologi. Nah, dalam tahun-tahun terakhir ini, yang menandai satu modal utama keberlangsungan sebuah perusahaan adalah adanya teknologi, yaitu teknologi informasi. Di situ digunakan untuk bisnis elektronik, yaitu penggunaan komunikasi elektronik untuk menghasilkan atau menjual produk atau jasa. Yang keempatnya, kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini melibatkan penciptaan ide-ide bisnis dan kemauan untuk mengambil resiko, ya. Jadi orang yang mempunyai ide-ide bisnis itu adalah termasuk dalam kategori kewirausahaan. Oke. Nah, dalam bisnis ini ada beberapa peranan. Siapakah yang memegang peranan penting dalam sebuah bisnis? Di sini sering kita dengar nama stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan atau stakeholder ini diartikan adalah orang-orang yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi bisnis yang bersangkutan. Siapa saja yang berada dalam stakeholder? Ada 5 stakeholder yang terlibat dalam suatu bisnis. Yang pertama yaitu pemilik, kedua kreditor, ketiga karyawan, keempat pemasok, dan kelima adalah pelanggan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan Anda semua menyimak apa yang saya paparkan dan bisa memahaminya. Oke. Nah, setelah ada stakeholder, barulah di sini kita menentukan keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini ada 3 pemegang peranan penting dalam membuat keputusan bisnis. Yang pertama yaitu manajemen. Ya. Manajemen. Yang kedua pemasaran. Yang ketiganya keuangan. Apa itu manajemen? Manajemen dalam keputusan bisnis yang umum ini diantaranya yaitu perlengkapan mesin. Perlengkapan mesin apa yang diperlukan untuk memproduksi suatu produknya? Terus berapa karyawan yang harus dipekerjakan untuk memproduksi suatu produksi tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana dapat memotivasi karyawan supaya pekerjaannya berhasil dengan baik. Nah, itu peranan penting dalam keputusan bisnis manajemen ya. Sedangkan yang kedua dalam pemasaran harus tahu berapa harga yang harus dikalkulasikan untuk satu produk. Ya. Yang keduanya, apakah produk harus diubah sehingga lebih menarik untuk pelanggan? Disitulah tantangan sebagai seorang
wirausaha. Jadi tidak boleh monoton. Kemasan yang kita punya itu harus berubah-ubah, bisa berkala. Boleh 6 bulan sekali, boleh 1 tahun sekali. Yang penting bisa membuat konsumen itu tidak bosan melihat atau membeli produk kita. Yang ketiganya, haruskah perusahaan beriklan atau strategi lain untuk mempromosikan produknya? Harus. Di zaman sekarang, kalau kita tidak pintar-pintar mempromosikan produk yang kita buat, wah, akan ketinggalan zaman ya. Karena sekarang banyak banyak iklan-iklan yang mengeluarkan produk yang bagus gitu. Produknya misalnya cuman tempe aja, tapi cara mempromosikannya itu beda gitu. Yang membuat iklannya, yang ada di dalam iklannya itu seakan-akan tempe itu menarik kita untuk bisa membelinya. Makanya di dalam pemasaran advertising itu sangatlah dibutuhkan. Advertising, strategi ya, nanti itu akan dibahas ke depannya. Ini hanya secara globalnya saja dulu. Yang ketiganya adalah keuangan. Keuangan di sini haruskah ya? Yang pertama, haruskah pencarian dana dari pinjaman atau menjual saham? Jadi kita punya modal sendiri atau apakah ada kreditor yang masuk yang menanamkan modal kepada kita? Yang keduanya, haruskah meminjamkan dana jangka pendek atau jangka panjang? Itu nanti dilihat dari perkembangan produk pemasaran kita. Apakah produk kita ini benar-benar dibutuhkan laku di pasaran, sementara modal yang kita punya hanya terbatas dan mungkin saja kita bisa meminjam dana ke bank atau ke yang lainnya. Yang ketiganya dari keuangan itu, apakah perusahaan harus investasi ke dalam proyek memperluas bisnis yang ada atau mengembangkan produk baru atau membatasi pinjaman? Dalam keuangan ini sangatlah banyak pilihannya. Apakah produk yang kita punya ini akan bertahan satu saja? Tidak, jangan. Lihat para pesaing yang lain. Ya. Kita jangan sampai ketinggalan. Produk kita itu harus lebih terdepan. Nah, gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan di dalam membuat keputusan bisnis ini harus terancang terlebih dahulu. Mulai dari manajemen, pemasaran, sampai pada keuangan. Oke, kita lanjut. Di sini ada keputusan bisnis yang umum. Nah, manajemen yang tadi yang sudah Ibu jelaskan itu adalah yang ini ya, keputusan bisnis yang umum, manajemen, pemasaran, dan keuangan. Oke. Selanjutnya, nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan keputusan bisnis. Yang pertama, yaitu produk. Produk apa yang akan kita tawarkan? Apakah produk yang kita tawarkan itu bisa menarik pelanggan? Ya. Apakah produk kita ini akan laku di pasaran? Gitu. Yang kedua, produksi. Bagaimana produk tersebut akan diproduksi? Gitu ya. Bagaimana produk kita ini akan diproduksi? Yang ketiga, promosinya. Promotion. Bagaimana mempromosikannya? Nah,
Yang keempatnya adalah financing. Bagaimana perusahaan menyediakan modal untuk memproduksi produknya dan bagaimana pembagian keuntungan bagi para stakeholder. Nah, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi pembuatan keputusan bisnis. Jadi tidak sembarangan saja memutuskan bisnis, produkku ini nih, pokoknya harus laku di pasaran, gini. Kita tuh harus merancang dulu. Apakah pesaing yang ada di pasaran tidak akan merasa tersaingi dengan produk kita? Kita harus pelajari dulu, gitu, ya. Dari manakah data yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan sebuah bisnis? Yang pertama, dari akuntansi. Kenapa dari akuntansi? Akuntansi ini digunakan untuk memantau kinerja dan mendeteksi efisiensi dalam penggunaan sumber daya guna memperbaiki keputusan bisnis. Yang keduanya yaitu sistem informasi yang meliputi teknologi informasi, orang, dan prosedur bekerja bersama-sama untuk menyediakan informasi. Ada 5 fungsi yang terlibat dalam bisnis: manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan teknologi informasi. Itu ya. Oke, sampai di sini saja dulu sebagai perkenalan supaya Anda nanti bertemu saya tidak penasaran semester 1 di semester 1 pengantar bisnis di akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami. Nanti di pertemuan kedua insya Allah saya bikin lagi videonya, saya bikin lagi materinya, dan mohon maaf saya tidak bisa bertemu di pertemuan 1 dan 2. Untuk itu saya berikan dulu tugas, silahkan Anda membuat ide bisnis ya. Judul bisnisnya aja dulu. Ide bisnis apakah ada yang sudah punya bisnis? Boleh, tidak apa-apa. Yang belum punya bisnis nih, Anda sekolah di STYPGRI jurusan manajemen ini, tentunya Anda punya cita-cita nantinya ingin menjadi apa. Kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, bangun dari sekarang. Pokoknya di di pertemuan ketiga nanti saya minta dikumpulkan. Tugas di pertemuan 1 adalah membuat ide bisnis. Dan nanti saya akan membuat Google Classroom ya. Google Classroom, jangan lupa untuk kehadiran silahkan buka si akad. Nanti di sana ada presensi kuliah, silakan Anda isi. Selain Anda meng-like YouTube ini dan menulis nama dan NIM kalian harus membuka si akad dengan jadwal yang ditentukan dengan materi kuliah ini. Oke? Sampai ketemu di pertemuan 2. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.